Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini yaitu materi yang akan dibahas tentang masalah khiyar dalam jual beli. Yang akan dibahas yaitu pertama daripada pengertian khiyar. Apa itu khiyar? Macam-macam khiyar dan manfaat daripada khiyar. Ini 3 pokok bahasan yang akan insya Allah kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita mulai pada pengertian khiyar. Jadi apa yang maksud dengan khiyar itu? Pengertian khiyar menurut bahasa adalah memilih antara 2 pilihan. Ini pengertian menurut bahasa. Jadi memilih antara 2 pilihan. Sedangkan menurut istilah syara, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Di khiyar ini artinya atau singkatnya yaitu boleh membatalkan, silakan boleh membatalkan atau meneruskan akad jual belinya. Itu hak bagi kedua belah pihak, baik itu hak si penjual ataupun hak si pembeli, apakah akan meneruskan atau membatalkan jual beli. Kenapa? Karena di sini manfaatnya supaya antara kedua belah pihak tidak terjadi penyesalan setelah selesai transaksi jual beli. Karena dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur menyesalnya di akhir atau nanti itu tidak boleh, baik itu si penjualnya atau si pembelinya. Itu pengertian khiyar dan manfaat khiyar. Terus macam-macam khiyar. Nah, di sini khiyar majlis yang pertama. Yang dimaksud dengan khiyar majlis ialah khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Jadi di situ juga, apakah di tempat itu juga akan meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli. Itu yang maksud dengan khiyar majlis. Nah, jika penjual dan pembeli sudah berpisah di tempat itu, maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Umpamakan si pembeli sudah meninggalkan tempat akad jual beli, maka hak khiyar sudah tidak berlaku. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah khiyar majlis. Terus yang kedua khiyar syarat. Apa itu yang maksud dengan khiyar syarat? Khiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Itu jadi di sini terus tidaknya atau meneruskan tidaknya jual beli berdasarkan syarat. Nah, ketentuannya di sini pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari atau 3 hari 3 malam, yaitu sejak dimulainya terjadinya akad. Jelas di sini juga lah tergantung kesepakatan, bisa 3 hari, 2 hari, 1 hari untuk meneruskan atau membatalkan. Tidak boleh terlalu lama. Contohnya seperti mana? Seseorang datang ke toko akan membelikan barang untuk temannya atau saudaranya. Di situ ada perjanjian, seandainya barang ini kebesaran, sepatu atau kekecilan, maka barang ini akan ditukarkan atau dikembalikan. Di situ kan kadang-kadang si penjual membolehkan, tapi dengan catatan berapa hari. Di situ kan paham itu khiyar syarat yang pertama ketentuannya. Yang kedua, jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Memakan perjanjian 3 hari, 1 minggu baru datang membatalkan, itu tidak bisa. Yang ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Jadi hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika penjual yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak si pembeli. Jadi di sini singkatnya hak khiyar tidak dapat diwariskan, yang pengertian yang barusan, Terus yang keempat, dalam khiyar syarat harus tentukan tenggang waktunya secara cermat seperti yang tadi, berapa hari, Kenapa? Karena lewat dari perjanjian, jelas itu transaksi tidak bisa dibatalkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Khiyar aibi ini maksudnya adalah bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Jadi tidaknya jual beli karena apa? Karena ada kecacatan daripada barang yang dibeli atau barang yang diperjualbelikan. Di sini harus terpenuhi
syarat. Apa saja syarat yang pertama? Ya, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya membeli kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukannya, atau hal yang lain ya. Contohnya banyak ya. Jadi umpamakan barangnya tidak diketahui oleh dua belah pihak. Membeli barang, pakaian apa saja ya. Si penjual tidak tahu bahwa barang tersebut cacat, si pembeli pun tidak tahu, walaupun umpamakan sudah dilihat-lihat di situ ya. Beda dengan kalau si penjual tahu bahwa barang itu tidak cacat dan tidak dikasih tahukan kepada si pembeli, itu menipu, dosa. Hal ini tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Ternyata umpamakan setelah sampai ke rumah barangnya ada kecacatan, maka itu boleh dikembalikan, memberitahukan kepada si penjual, dan si penjual pun wajib atau harus menerima komplain atau pembatalan daripada si pembeli ya. Yang pertama. Yang kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan. Makan cacat sulit dihilangkan, susah untuk dihilangkan, ini juga barang boleh dikembalikan ya. Yang ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan si penjual ya, jelas itu ya. Bisa tidak jadi untuk transaksi jual beli. Dan yang keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jadi cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka khiyar sudah tidak berlaku lagi ya. Itu sekarang adalah apa manfaat daripada khiyar ya. Manfaat dari khiyar banyak. Di sini yang tertera diantaranya dari 5. Pertama adalah menghindarkan terjadinya penyesalan yang tadi ya, diantara kedua belah pihak, baik si penjual dan si pembeli ya, tidak boleh ada menyesal. Terus yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Terus yang ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, lebih cermat dan teliti dalam cara bertransaksi jual beli. Jadi si penjual si pembeli sama harus hati-hati ya, cermat dalam menjual barang. Si pembeli pun dalam membeli barang itu harus lebih hati-hati. Makanya di sini adalah silahkan berkhiyar dulu, memilih dulu ya, dibolak-balik apakah cocok atau enggak, apa barangnya cacat atau enggak. Terus yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, itulah pembahasan masalah khiyar secara singkat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mudah-mudahan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.